Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini di rumah? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terbebas dari virus COVID-19 ini ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini berjumpa lagi dengan Ustaz. Kita akan bahas materi yang ke-9 ya, atau pelajaran yang ke-9. Nggak terasa ya, ternyata waktu begitu cepat. Baru kemarin ya kita melaksanakan pembelajaran, ternyata sudah materinya sudah ke pelajaran yang ke-9. Tentunya teman-teman sudah banyak yang dipelajari ya tentang mata pelajaran PAI di kelas 4 ya di tahun ini ya. Saya harap materi-materi yang sudah teman-teman pelajari silakan dibaca lagi, dipahami sehingga nanti ketika teman-teman sudah di kelas 6, di kelas 6 tentunya kan mengulang lagi materi pelajaran mulai dari kelas 4. Jadi teman-teman tidak kesulitan ya karena teman-teman sudah benar-benar dikuasai dan juga diamalkan ya. Jangan cuma dikuasai tetapi diamalkan. Oke, untuk pertemuan kali ini di pelajaran yang ke-9 akan kita bahas tentang berakhlak Nur Karimah ya, berakhlak karimah 2. Ya, kemarin kan di semester 1 ada akhlak Nur Karimah 1. Sekarang akhlak karimah 2. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memudahkan kita dalam mempelajari ilmunya oleh Allah. Istidadan. Oke, persiapan tangannya diangkat, kepalanya menunduk. Kita fokus ya, mau berdoa. Mulai pelajaran, mulai dari surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan doa mau belajar ya, yang raditu billah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah doa selesai. Setelah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membukakan pikiran kita, membuka hati kita, sehingga walaupun jaraknya jauh, ya teman-teman diberi kepahaman oleh Allah untuk mempelajari ilmunya Allah tersebut. Oke, teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar kaca teman-teman. Itu adalah sebuah pertandingan ya. Biasanya dilaksanakan di daerah Madura ya, namanya adalah pacuan kuda, balap kuda. Teman-teman bisa diperhatikan ya, itu sebelum memasuki finish, seorang pembalap itu dituntut untuk berlari ya, memacu kudanya dengan kecepatan paling cepat. Ya, jika yang cepat maka dialah yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Ya, pelajaran apa yang akan kita peroleh di situ? Tentunya ketika bertanding harus ditumbuhkan sikap percaya diri ya. Percaya diri, kemudian kerja keras dan pantang menyerah ya, tidak mudah tersinggung. Kalau dalam pertandingan mudah tersinggung, tentunya ilmu yang sudah kita pelajari jadinya hilang ya. Jadi kita dalam bertanding tidak menggunakan teknik yang semestinya karena kita terbawa emosi tadi, mudah kesinggung oleh teman, oleh lawan ya, sehingga kemampuan kita itu akan melemah
ya, dan akan memberi kekuatan kepada lawan ya. Oke, untuk itu teman-teman mulai dari sekarang tanamkan ya pada diri kalian, apapun kondisinya jangan gunakan emosi ya, nggak boleh marah ya, karena marah itu dekat dengan setan ya. Oke, teman-teman tentunya pernah mendengar ya pepatah mengatakan menang tanpa mengalahkan ya, ada istilah menang tanpa mengalahkan. Tahu nggak teman-teman maksudnya apa itu? Dia dikatakan menang ya, tetapi tidak mengalahkan gitu. Ya, menang tetapi tanpa mengalahkan. Ya, ini adalah perumpamaan bagi orang yang memiliki sifat rendah hati. Ya, rendah hati itu tidak sombong. Ya, beda dengan rendah diri. Ya, lalu rendah diri itu kan minder. Ya, sikap rendah diri itu harus dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan, nanti akan menghambat kesuksesan teman-teman. Ya, kemudian sombong juga harus dihilangkan juga ya, karena sombong adalah sifatnya setan ya, itu kesombongannya sehingga setan dikeluarkan dari surga gara-gara sombong. Maka teman-teman nggak boleh sombong ya, walaupun memiliki kehebatan itu tetap nggak boleh sombong ya. Akhlak terpujinya adalah mengalahkan sikap tercelanya ya. Akhlak terpujinya harus mengalahkan sikap tercelanya, walaupun setiap diri manusia itu memiliki sifat tercela, tetapi harus dikalahkan oleh sifat terpuji ya, begitu ya. Bersikaplah rendah hati dimanapun teman-teman berada ya, baik di rumah ya, di keluarga, kemudian di lingkungan lagi bermain sama teman-teman ya, walaupun teman-teman merasa hebat, pinter, kemudian uangnya banyak, keturunan orang kaya, tetapi nggak boleh sombong ya. Lebih baik rendah hati ya, akan menjadi seorang bertambah tawaduk karena ia tidak memiliki kesombongan. Sementara sikap sombong itu dibenci oleh teman-teman ya. Jadi berendah hatilah agar semua orang itu menyukai teman-teman ya. Jadi nggak boleh sombong, harus rendah hati ya. Ini istilah menang tanpa mengalahkan adalah rendah hati ya, nggak sombong. Ini orang yang berhasil ya dalam melaksanakan sesuatu, walaupun dia kalah tetapi dia nggak sombong ya, itu bisa dikatakan menang tanpa mengalahkan. Oke, gitu ya sebagai pengantar. Nanti kita akan bahas tentang materi kali ini, kan kita akan bahas tentang gemar membaca dan tabah ya, gemar membaca nanti kita akan bahas. Oke, ini kompetensi yang akan membahas adalah gemar membaca sama bersikap pantang menyerah ya, gemar membaca dan bersikap pantang menyerah. Oke, sekarang gemar membaca dulu ya teman-teman, dilihat di layar kaca. Ini tentunya teman-teman memiliki banyak buku ya di rumah, baik buku pelajaran, kemudian komik, kemudian kisah para tokoh ya, kemudian novel, fiksi dan lain-lain sebagainya ya. Tentunya teman-teman mempunyainya. Ini juga dikisahkan oleh Rehan ya, setiap bulan itu mengajak ayahnya pergi ke toko buku ya. Jadi jalan-jalannya adalah setiap bulan itu ke toko buku. Untuk apa ke toko buku? Untuk membeli buku ya. Buku yang dibeli oleh Rehan itu ya bisa komik, kemudian buku fiksi, buku cerita, novel ya. Tetapi setiap bulan itu membeli buku. Nah, setiap pulang sekolah, Rehan selalu membacanya. Jadi di waktu-waktu luang, Rehan selalu membaca buku. Ya, bagaimana denganmu? Apakah sama dengan Mas Rehan? Ketika ada waktu-waktu luang, dimanfaatkan untuk membaca buku. Ya, jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa dia belajar. Ini teman-teman perhatikan, ada pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia ya. Buku itu jendela dunia ya. Jendelanya dunia adalah buku ya. Membaca buku berarti membuka dunia. Kita dapat mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan cara membaca buku ya. Bagaimana mungkin
dalam satu waktu kita bisa mengetahui keadaan yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, kemudian tentang sejarah penemuan-penemuan ternama di dunia ya. Kita kan belum lahir ya. Kemudian tentang kemegahan kota Amerika Serikat ya, kita juga belum pernah ke sana. Tentunya nggak tahu ya. Tetapi dengan membaca buku, teman-teman bisa tahu ya di mana kota Amsterdam, di mana Bukit Tursina, kemudian di mana Masjidil Haram ya, dan bagaimana asal usulnya, siapa yang mendirikan, secara detail itu dijelaskan di dalam buku ada ya. Kemudian tentang hewan-hewan langka, jadi semua yang ada di muka bumi ini insya Allah ada di dalam buku. Jika kita rajin membaca buku, maka kita memiliki pengetahuan ya, kaya akan pengetahuan. Ya, ilmu kita akan bertambah setiap membaca buku ya. Kadang-kadang teman sadar nggak ketika membaca buku, oh iya ya, kadang-kadang oh iya, ternyata kayak gini ya, aku belum tahu. Nah, begitulah ya. Buku adalah guru yang terbaik ya, karena kalau ketika kita belajar dengan buku, ya tentunya kita nggak marah kan, walaupun dimarahi oleh buku kan kita nggak ikut marah ya, nggak ikut membalas kemarahan itu ya, ya karena yang kita baca adalah buku ya. Beda halnya dengan kita dinasihati orang, kadang-kadang dinasihati orang baik, kita nerimanya nggak baik. Oke, sekarang bertanyalah kepada kedua orang tuamu ya tentang buku apa yang seharusnya dibaca. Iya, jadi ada pilihan-pilihannya ya. Buku-buku mana yang harus dibaca duluan, yang bermanfaat tentunya ya. Juga bisa bertanya kepada guru tentang buku bacaan apa yang teman-teman harus baca untuk melengkapi pengetahuan yang ada di sekolahan. Nah, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk gemar membaca. Ini sebagaimana ayat yang pertama turun ya, wahyu yang pertama turun itu kan surat Al-Alaq ya. Ayat yang pertama yang artinya adalah ikro. Ikro artinya adalah bacalah. Ya, ikro bacalah. Orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk rajin membaca agar menjadi orang yang pandai dan bermanfaat. Ya, setiap memulai membaca buku jangan lupa loh teman-teman harus membaca basmalah agar diberi kefahaman ya, bisa mengambil manfaat dari apa yang teman-teman baca itu ya. Teman-teman ingat kan wahyu yang pertama turun adalah bacalah, ikro itu bacalah ya. Kemudian Nabi suruh membaca nggak bisa membaca ya, karena Nabi adalah yang umi, belum bisa nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis, tetapi suruh membaca banyak ya, bisa membaca buku ya, membaca alam, mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita bisa mendapatkan pelajaran, mensyukuri nikmat Allah. Oke, yang berikutnya adalah atau yang terakhir tentang sikap pantang menyerah. Teman-teman pernah mendengar para rasul yang memiliki gelar ulul azmi ya, dan mengapa rasul tersebut memiliki gelar ulul azmi? Nanti akan kita bahas ya beberapa contoh kisah Rasul ulul azmi ya. Ini disebutkan dalam Sirajudil dalam bukunya tentang ensiklopedia Islam ya, menyebutkan bahwa ulul azmi artinya adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan kuat dan teguh serta memiliki ketabahan yang luar biasa. Nah, Nabi dan Rasulullah azmi tersebut sangat luar biasa ketabahannya, melebihi ketabahan dan kesabaran para nabi yang lainnya, sehingga mendapatkan gelar ulul azmi. Ya. Jadi ke-25 nabi ini ada 5 nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran serta keinginan yang kuat. Ya, melebihi dari para nabi yang lainnya sehingga mendapatkan gelar ulul azmi. Ya, Ustaz akan berikan 2 contoh ya. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dan kisahnya Nabi Ibrahim secara singkat. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaum Bani Rasyid. Ya, Bani Rasyid. Mereka adalah kaum yang menyembah patung dan berhala. Selama 500 tahun berdakwah Nabi Nuh
hanya sedikit dari mereka yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Bahkan anak dan istrinya ikut membangkang, ya, nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Anak dan istrinya juga tidak mau mengikuti, ya. Bagaimana dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, walaupun sudah berdakwah selama 500 tahun, tetapi umatnya yang ikut itu cuma sedikit. Nah, suatu hari Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah kapal. Namun Bani Rasib justru mencaci maki beliau, menganggap bahwa beliau itu tidak waras, menganggap dia orang gila, ya orang stres. Masa di puncak gunung membuat perahu besar lagi perahunya, ya. Kemudian Nabi Nuh yang sudah menahan kesabaran luar biasa ini pun akhirnya berdoa, ya. Beliau berdoa agar kaum Bani Rasib yang begitu angkuh dan sombong dilenyapkan dari muka bumi. Orang-orang beriman yang mengikuti seruan Nabi Nuh pun naik ke dalam kapal. Sedangkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Bani Rasib pun binasa tertelan banjir. Bahkan anak dan istri Nabi Nuh yang membangkang ikut binasa. Ya, walaupun anaknya sudah berkali-kali ketika hujan baru turun, ya, belum sampai banjir, sudah diminta untuk bertobat, untuk bergabung. Ternyata anak dan istrinya tetap nggak mau, menganggap bahwa ini adalah hujan biasa, ini adalah banjir biasa. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, semua harta kekayaan termasuk hewan ternak, kemudian persediaan makanan, semuanya dimasukkan ke dalam kapal raksasa yang dibuatnya. Ya, jadi kambing, kemudian domba, unta, semuanya masuk ke dalam kapal. Beserta makanannya, makanan kambing maksudnya, ya, persediaan makanan juga. Nah, setelah itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, diturunkanlah musibah berupa banjir bandang, ya, sampai menenggelamkan, ya, Bani Rasib, ya, semuanya binasa, tidak tersisa satu pun. Nah, itu ya kisah Nabi Nuh yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, pantang menyerah. Yang berikutnya ini dikisahkan tentang kisah teladan, ya, dari Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala, bahkan ayah beliau pun adalah seorang penyembah berhala. Berarti Nabi Ibrahim itu keturunan pembuat berhala. Nah, Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah. Namun seruan beliau dianggap angin lalu, ya, oleh ayahnya dan kaumnya. Meskipun sudah berkali-kali diajak untuk kembali ke jalan yang benar, namun tetap saja ingkar, ya, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kisah kedua adalah tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ismail, ya. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi, di mana beliau sudah menunggu-nunggu, ya, sampai bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan seorang buah hati, ya. Namun, ya, setelah Nabi Ibrahim mendapatkan buah hati atau mendapatkan anak bernama Ismail, Allah memerintahkan atau menguji dengan memerintahkan untuk mengorbankan, ya, Nabi Ismail. Namun dengan keteguhan hatinya, Nabi Ibrahim pun tetap ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah. Begitupun Nabi Ismail yang selalu meyakinkan ayahnya bahwa, ya, lakukanlah wahai ayahku, ini adalah perintah Allah, ya, perintah Allah pasti benar. Walaupun setan tidak tinggal diam, ya, selalu menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah Allah dengan berbagai macam cara, ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim memiliki kesabaran, keteguhan yang luar biasa, akhirnya setan pun kalah. Dan atas izin Allah, saat hari penyembelihan tiba, Nabi Ismail pun tiba-tiba diganti oleh domba yang berasal dari surga. Ini merupakan buah dari kesabaran dan keteguhan hati Nabi Ibrahim
Kisah inilah yang menjadi pembelajaran bagi umat muslim untuk melakukan kurban pada bulan Zulhijjah ya. Jadi diganti ya. Ternyata ketika disembelih ya, Nabi Ibrahim kan nggak melihat tuh disembelih. Ternyata yang potong ya, terpotong atau yang jadi disembelih adalah domba, bukan Nabi Ismail. Yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Namun atas izin Allah, api yang berkorban panas itu justru terasa dingin ya saat menyentuh kulit Nabi Ibrahim. Ini adalah peristiwa ketika Nabi Ibrahim menghancurkan para berhala ya yang akan dijadikan sebagai sesembahan oleh Raja Namrud ya, kemudian dibakar, kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman berupa dibakar di alun-alun ya sampai pagi ya seharian. Ternyata Nabi Ibrahim itu tidak merasakan panas ya, walaupun apinya menjulang tinggi tetapi terasa dingin. Nah, pantang menyerah berarti ya tidak pernah menyerah. Pantang menyerah berarti tidak pernah menyerah. Ya, menyerah berarti berhenti sebelum meraih tujuan. Misalnya, teman-teman ini ikut lomba lari 100 meter. Baru sampai 50 meter sudah berhenti, mungkin karena protes sakit, kakinya kesleo. Nah, itu juga namanya menyerah. Orang yang menyerah berarti semangatnya rendah. Dia dikalahkan oleh rasa putus asa yang dikira ini tidak mungkin juara. Aku tidak mungkin bisa mengerjakan. Ya, nah, dalam hidup ini kita tidak boleh cepat menyerah, ya harus yakin, optimis. Dalam belajar sehari-hari pun sama. Kita harus pantang menyerah. Kita harus semangat meraih cita-cita kita. Ya, segala rintangan harus dihadapi. Setiap masalah pun harus terselesaikan karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, ya. Jangan mudah menyerah, apalagi putus asa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hamba yang putus asa ya. Ya, karena di samping kesusahan pasti terdapatlah kemudahan ya. Kesusahan pasti ada kemudahan yang akan kita terima. Oke. Sekian, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Pesan Ustaz ada dua. Yang pertama adalah teman-teman harus gemar membaca ya, membaca apa saja pengetahuan yang ada di muka bumi ini dibaca biar nanti teman-teman bisa menguasai dunia ya, karena dengan pengetahuanlah yang akan menguasai dunia. Yang kedua, teman-teman harus tumbuhkan sikap pantang menyerah ya, pantang menyerah. Nggak boleh mudah menyerah, mudah putus asa. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari Ustaz pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.